Hari ini kita bahas kabar besar dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada uang denda senilai 6,6 triliun rupiah yang resmi diserahkan ke pemerintah pada Rabu 24 Desember. Penyerahan uang ini dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan acara tersebut juga disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang bikin heboh adalah uang ini dipamerkan dalam bentuk tumpukan pecahan 100 ribuan setinggi sekitar 1 meter dan memenuhi lobi gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Jadi benar-benar kelihatan seperti gunung uang. Sekarang kita bahas, uang 6,6 triliun rupiah ini sebenarnya dari mana saja? Pertama, sekitar 2,4 triliun rupiah berasal dari denda administratif kehutanan. Uang ini merupakan hasil penagihan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Kedua, sekitar 4,2 triliun rupiah berasal dari penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, termasuk di dalamnya kasus fasilitas CPO dan impor gula. Lalu dendanya dari siapa saja? Jaksa Agung menjelaskan bahwa denda 6,4 triliun rupiah berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel. Sementara uang hasil perkara korupsi berasal dari penanganan kasus-kasus besar yang sudah berkekuatan hukum. Sekarang pertanyaannya, apakah masih ada potensi denda lain? Jawabannya, masih banyak. Kejaksaan memperkirakan pada tahun 2026 nanti akan ada potensi denda dari perusahaan sawit dan tambang yang nilainya mencapai sekitar 142 triliun rupiah. Rinciannya, sawit sekitar 109 triliun rupiah dan tambang sekitar 32 triliun rupiah. Artinya, masih ada peluang pemasukan sangat besar bagi negara jika seluruh denda itu berhasil ditagih. Selain itu, proses penagihan denda juga tetap berjalan. Untuk sektor sawit, tercatat ada 49 perusahaan yang didenda. Sebagian sudah membayar, sebagian siap membayar, ada juga yang mengajukan keberatan, dan sebagian belum hadir dalam proses penagihan. Total denda yang berpotensi masuk ke negara dari sektor sawit ini mencapai lebih dari 1,8 triliun rupiah. Di sektor tambang, ada 22 perusahaan yang ditagih. Sebagian sudah membayar, sebagian siap membayar, dan ada yang masih keberatan. Total potensi dana yang bisa masuk dari sektor tambang mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Presiden Prabowo dalam acara ini juga memberi pesan tegas. Beliau mendukung penuh Satgas PKH untuk menindak perusahaan yang melanggar hukum, terutama yang merusak hutan dan tidak memenuhi kewajiban kepada negara. Prabowo menegaskan, jangan ragu menindak, jangan pandang bulu, dan jangan mau dilobi. Menurutnya, uang kewajiban perusahaan ini bisa digunakan untuk membantu ratusan ribu rakyat Indonesia. Pada akhirnya, inti dari peristiwa ini adalah penegakan hukum, pemulihan kerugian negara, dan perlindungan kawasan hutan Indonesia. Semoga uang yang sudah masuk ke kas negara ini bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, memperbaiki lingkungan, dan mendukung pembangunan.